Berikut ini adalah soal asli UM-UGM tahun 2013 Matematika IPA soal nomor 3. Diketahui vektor-vektor U yaitu A1 min A dan vektor V 1 A, A. Jika U1 vektor proyeksi U pada V dan V1 vektor proyeksi V pada U. Dan theta adalah sudut antara U dan V dengan cos theta adalah sepertiga. Maka luas jajar genjang yang dibentuk oleh U1 dan V1 adalah. Nah, bagaimana soal ini sebenarnya kita kerjakan? Alangkah lebih baiknya kita gambarkan ilustrasinya terlebih dahulu. Jadi kita akan mencari konsep apa yang dipakai untuk menyelesaikan soal ini. Akan terlihat lebih jelas kalau kita gambarkan. Walaupun ini merupakan di ruang atau di dimensi 3, tetapi dalam proses penjelasannya bisa kita gunakan dalam bidang datar atau dimensi 2 saja. Misalnya ini adalah vektor U. Ini adalah vektor U misalnya. Dan ini adalah vektor V misalnya. Nah, pertanyaannya, yang manakah vektor U1 itu? Nah, U1 kan katanya vektor proyeksi U pada V. Nah, untuk mencari vektor proyeksi, kita tarik ujung vektor U ke vektor V ya. Ini adalah vektor V. Nah, kita tarik dari U ke V sehingga tegak lurus. Dan yang manakah vektor U1 itu? Vektor U1 adalah yang ini. Itu vektor U1 itu bisa jadi berimpit dengan vektor V, artinya searah dengan vektor V. Ini adalah sebagai U1. Atau bisa juga berlawanan arah dengan vektor V. Nah, jadi boleh dikatakan dia sejajar atau berimpit ya, sejajar dengan berlawanan arah. Bisa jadi ada dua kemungkinan ya. Makanya ada skalar vektor itu ya. Kalau skalarnya positif atau dia bernilai positif, maka arah vektornya itu searah dengan vektor V, hasil proyeksinya itu. Jika negatif, maka akan berlawanan dengan arah vektor V. Nah, ini adalah vektor U1. Itulah vektor proyeksi itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, yang manakah vektor V1? Ya, seperti itu juga. Berarti kita tarik dari ujung vektor V ke vektor U sehingga tegak lurus. Sehingga hasil tegak lurus di sini ya, hasil proyeksinya itu bisa jadi bentuknya seperti ini. Akan terhenti di sini. Dia searah dengan vektor U jika hasil skalarnya itu positif. Jika hasil skalarnya negatif, maka kemungkinannya bisa juga seperti ini. Nah, ini adalah vektor V1. Nah, perhatikan bahwa terdapat dua kemungkinan vektor U1 dan V1. Bisa jadi gambarnya seperti ini, berlawanan arah. Yang di bawah yang berlawanan arah ya. Jika negatif akan terbentuk seperti ini. Jika skalarnya positif akan terbentuk seperti ini. Nah, diketahui juga bahwa theta adalah sudut antara U dan V. Berarti theta antara sudut antara U dan V. Nah, berakibat bahwa sudut antara U1 dan V1 juga adalah theta ya. Nah, kemudian tugas kita adalah mencari luas jajar genjang antara U dan V. Bisa jadi gambarnya yang ini atau yang ini ya, agar tidak mengganggu. Berarti kita harus mencari gambaran jajar genjangnya di bawah ini aja lah ya. Berarti yang ini. Ya, ini lebih kurang soal yang akan kita cari, berapakah luas jajar genjang yang ini. Nah, ingat beberapa hal tentang vektor ya. Untuk mencari vektor proyeksi, berarti untuk mencari misalnya U1 vektor proyeksi, yang kalau ditanyanya vektornya, maka bisa kita gunakan U kali V per panjang, ini pada U pada V ya, berarti padanya berarti kita letakkan di bawah, pada V dikuadratkan dikali dengan pada V-nya ya. Ini kalau ditanya tentang apa vektornya, anggota vektornya apa-apa saja. Nah, kemudian ada juga skalar tadi ya. Skalar.
Jadi kalau kita ditanya skalar apakah negatif atau positif, jika positif dia akan searah dengan vektor V. Jika negatif dia akan berlawanan arah. Maka untuk mencari skalarnya itu adalah U kali V per, ini kalau pada V ya, kita contohkan dari U ke V ini. Vektor dari U ke V yang ini ya. Vektor U1 aja kita gunakan contohnya. Berarti U kali V per panjang V. Lalu yang ditanyanya juga panjang proyeksinya, berarti berapakah panjang yang ini? Antara ini atau ini kan sama panjangnya ya, dia hanya berlawanan arah. Berarti kalau ditanya panjang proyeksi yaitu ya tinggal kita mutlakkan saja skalarnya. Mutlakkan skalar U kali V per V. Nah, jadi kan skalarnya itu kan bisa jadi bernilai positif atau negatif. Sehingga untuk mencari panjang proyeksinya tinggal kita mutlakkan. Kan panjang tidak ada bernilai negatif, maka tinggal kita mutlakkan saja skalar yang kita dapatkan. Nah, seperti inilah gambaran dari soal ini ya. Sehingga akan terlihat lebih jelas kalau kita gambarkan terlebih dahulu. Berarti sudut tetanya sama nih, walaupun teta yang ditanyanya kan luas jajar ganjang antara U1 dan V1 ya. Tetapi bisa kita gunakan teta, yang mana teta ini dipakai juga oleh vektor antara U dan V yang ini. Nah, tantangan kita selanjutnya, kita harus terlebih dahulu mencari berapakah nilai A. Di sini kan vektor U-nya A1 dan min A, dan V-nya 1A dan A. Nah, bisa kita gunakan konsep vektor ya, perkalian vektor U kali V itu sama dengan panjang vektor U dikali dengan panjang vektor V dikali dengan cos theta. Nah, jadi ini adalah rumus sudut antara dua vektor ya. Nah, untuk U kali V berarti tinggal kita kalikan elemen yang bersesuaian ya. U kali V berarti elemen pertama pada U dan elemen pertama pada V kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Berarti kalau U kali V berarti A kali 1 itu adalah A ditambah dengan 1 kali A yang di tengah-tengah yaitu A, kemudian min A dikali A ditambah min A kuadrat, berarti min A kuadrat. Kemudian untuk panjang vektor U, nah biar lebih mudah kita cari aja panjang vektor U di sini ya. Panjang vektor U adalah akar dari elemennya dikuadratkan ya. Berarti A kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min A kuadrat. Sehingga untuk panjang vektor U adalah akar. Nah, di sini A kuadrat, kemudian min A dikuadratkan juga A kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat 2A kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat yaitu 1. Nah, kemudian untuk panjang vektor V yaitu akar elemennya kita kuadratkan juga, berarti 1 tambah A 1 kuadrat tambah A kuadrat tambah A kuadrat ya. Berarti 1 tambah A kuadrat ditambah A kuadrat. Sehingga untuk panjang vektor V juga kita dapatkan yaitu 2A kuadrat tambah 1. Nah, berarti untuk panjang vektor U dan vektor V rupanya sama panjang ya berarti ya, yaitu 2A kuadrat tambah 1. Berarti kalau kita kalikan akar 2A kuadrat ditambah 1 dikali dengan akar 2A kuadrat ditambah 1 dikali dengan cosnya yaitu 1/3. Nah, di sini terbentuk 2A dikurang A kuadrat. Nah, di sini akar 2A kuadrat tambah 1, akar 2A kuadrat tambah 1. Kalau kita punya akar A dikali akar A, maka akan terbentuk akar A kuadrat. Artinya akar A kuadrat itu sendiri adalah A ya. Nah, berarti sama aja dengan ini. Berarti sama aja dengan 2A kuadrat ditambah 1 dikali dengan 1/3. Nah, di sini kita masih memiliki 1/3. Supaya hilang pertiganya, semua ruas kita kalikan saja dengan 3. Maka ini terbentuk 6A dikurang 3A kuadrat itu sama dengan 2A kuadrat ditambah 1. Nah, ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan.
3A kuadrat dengan 2A kuadrat jadinya 5A kuadrat. Kemudian ini kita pindahkan ke ruas kanan ya. Berarti 6A kalau pindah ruas jadinya min 6. Min 6A sudah habis di ruas kiri. Berarti tinggallah di ruas kanan ini tambah 1. Itu sama dengan 0. Nah, berarti kita harus memfaktorkan 5A kuadrat min 6A tambah 1. Ingat teknik memfaktorkan, kalau koefisien X kuadratnya atau koefisien kuadratnya itu tidak 1, itu kita ambil koefisiennya, itu 5, kemudian A per koefisien A. Nah, di sini carilah dua buah bilangan yang jika dikali hasilnya 5 kali 1 positif 5. Dan jika dijumlah hasilnya min 6. Dua bilangan apakah itu? Ya, yaitu min 1 dan min 5. Min 1 min 5 itu min 6. Min 1 kali min 5 positif 5 hasil kali yang ini. Sehingga di sini di sini A-nya kita pakai koefisien kuadratnya ya, berarti 5 saja. Nah, berarti 5 dan 5 ya. Kalau misalnya di depannya 7, berarti 7, 7, 7. Perhatikan 5A kurang 5 bisa habis dengan ini. Maka tersisalah ini sama dengan 0. 5A min 1 itu dikali dengan A kurang 1 jadinya. Karena 5A bagi 5 itu 1 dan min 5 bagi 5 itu min 1 sama dengan 0. Maka akan terdapat dua nilai A. A-nya bisa jadi 1/5 atau A-nya itu sama dengan 1. Nah, terdapat dua nilai A nih. Untuk yang pertama, biar lebih mudah kita pakai aja yang angka yang lebih simpel ya, yaitu untuk A sama dengan 1 terlebih dahulu. Coba kita bersihkan dulu. Ingat bahwa kita akan mencari luas jajar genjang ya. Artinya kita cukup mencari berapakah panjang dari U1 dan berapakah panjang dari V1. Sehingga di antara ketiga rumus ini jangan kita pakai rumus yang ini. Yang rumus yang ini nih hanya untuk mencari vektornya. Sebenarnya bisa juga kita pakai rumus yang ini, setelah kita cari vektornya baru kita cari panjangnya dengan cara diakarkan, kemudian setiap elemennya kita kuadratkan. Akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, sebaiknya kita langsung aja pakai rumus yang ini, panjang proyeksinya, berarti panjang vektornya. Jadi kita pakai adalah panjang proyeksi yang ini. Yang pertama untuk U1 ya, berarti U1 kita gambarkan tadi yang ini ya, berarti U1, berarti yang ini misalnya adalah U1, berarti kita harus mencari panjang U1. Panjang U1 itu bisa kita cari langsung. Nah, bagaimana panjang proyeksi ini kita pakai? Yaitu U kali V. U kali V, ingat itu pada V ya. Berarti pada V, berarti per panjang V. Nah, jika negatif nanti kita mutlakkan saja. Jadi jangan, Bapak tekankan lagi, jangan pakai rumus yang vektornya, tetapi kita cari panjangnya. Karena untuk mencari luas kita membutuhkan panjang ya. Nah, jadi untuk U kali V terlebih dahulu, bahwa U tadi yang kita pakai kemungkinan yang pertama itu A-nya 1, berarti 1, 1 dan min 1 ya. Kemudian untuk V-nya 1, 1 dan 1. Sehingga untuk U kali V, berarti elemen yang bersesuaian kita kalikan. 1 kali 1 itu adalah 1. Kemudian di sini 1 dikali 1 itu 1 ditambah 1. Kemudian min 1 dikali 1. Berarti min 1. Per panjang V. Ini kita mutlakkan ya. Tetap kita mutlakkan karena ini menandakan sebagai panjang. Berarti panjang V, berarti langsung aja kita masukkan nilai A-nya ke sini. Berarti kan panjang V itu kan 2A kuadrat tambah 1 ya. Berarti 2 kali 1 kuadrat, yaitu 2 ditambah 1. Berarti akar 3. Sehingga untuk panjang dari vektor U1 adalah, di sini habis, yaitu 1 per akar 3. Nah, jadi untuk vektor U1 ini panjangnya adalah 1 per akar 3. Kemudian kita juga harus mencari panjang proyeksi dari V ke U, yaitu V1 panjangnya, panjang vektor V1. Nah, yaitu kalau V itu kan dari, kalau V
Proyeksi V1 adalah proyeksi vektor V pada U. Berarti pada U. Padanya itu letakkan di bawah. Berarti di sini adalah yang U-nya. Kalau yang sebelumnya kan pada V. Kalau yang sekarang pada U. Berarti sama, yaitu U kali V juga. Jangan lupa dimutlakkan. Nah, untuk U kali V-nya pasti sama ya. U kali V-nya pasti sama, yaitu 1 ditambah 1 dikurang 1 per panjang vektor U. Nah, panjang vektor U kita sepakati tadi sama dengan panjang vektor V, yaitu juga sama-sama akar 3. Dimutlakkan. Berarti mutlak dari 1 per akar 3 ya, 1 per akar 3 saja. Sehingga untuk panjang vektor V ini adalah 1 per akar 3. Nah, sama dengan panjang vektor U juga 1 per akar 3. Nah, sedikit lagi nih pertanyaannya adalah luas dari jajar genjang yang dibentuk oleh U1 dan V1. Nah, untuk mencari luas jajar genjang ini bisa kita gunakan luas segitiga dengan aturan sinus. Perhatikan bahwa jajar genjang ini bisa terbentuk oleh dua buah segitiga. Ya, segitiga yang identik ya. Jadi di sini sudut yang kita pakai tetap adalah theta, karena ini sudah kita buktikan mereka saling bertolak belakang. Maka sudut yang dipakai U dan V itu sama yang dipakai juga oleh U1 dan V1. Nah, berarti untuk mencari luas jajar genjang ini, luas jajar genjang kita notasikan L saja, yaitu 2 kali luas segitiga dengan aturan sinus. Berarti 2 dikali setengah kali sisi yang mengapit sudut ya. Jadi sudutnya theta, yang mengapitnya itu adalah U1, yaitu panjang U1 dikali dengan panjang U2. Sorry, bukan U2 ya, berarti V1 maksudnya. V1 dikali dengan sin theta. Sehingga untuk luas dari jajar genjang itu sendiri adalah panjang vektor U dikali dengan panjang vektor V, U1 dan V1 maksudnya, dikali dengan sin theta. Nah, untuk U1 V1 sudah kita dapatkan 1 per akar 3 dan 1 per akar 3. Kita harus mencari nilai sin theta. Nah, ingat bagaimana kita mengkonversi dari cos menjadi sin ya. Bisa kita gambarkan dengan menggunakan segitiga. Nah, andaikan ini adalah sudut theta. Berarti cos itu sami, samping, sudut, dan miringnya 3. Berarti depannya itu adalah 3 kuadrat dikurang 1 ya, karena kan berlaku Pitagoras. Berarti sisi miring kuadrat 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti 3 kuadrat itu 9. 9 dikurang 1 berarti 8. Berarti akar 8. Akar 8 itu sendiri adalah 2 akar 2 ya. Sehingga untuk sinnya, berarti sin theta-nya adalah demi ya, depan sudut per miring. Berarti 2 per 3 akar 2. Kan ini 2 akar 2 dibagi 3 ya. Bisa kita sederhanakan penulisannya 2 per 3 akar 2. Jadi untuk luas jajar genjang itu adalah panjang vektor U, panjang vektor U1 ya, 1 per akar 3 dikali dengan 1 per akar 3, panjang vektor V1 juga 1 per akar 3 dikali sin theta. Sin theta-nya itu sendiri adalah 2 per 3 akar 2. 2 per 3 akar 2. Nah, di sini akar 3 sama akar 3 ya positif, langsung 3 ya, hilang akarnya. Berarti yang ini, gabungan yang ini adalah 3 dikalikan dengan 3, berarti 9. Berarti 2 per 9 akar 2. Nah, berarti luas jajar genjang yang dibentuk oleh vektor U1 dan V1 adalah 2 per 9 akar 2.